Renungan Umat dengan judul Jiwaku Memuliakan Tuhan, berdasar dari bacaan Injil Lukas pasal 1 ayat 46-55 yang demikian. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tanggal 22 Desember menjadi peringatan Hari Ibu. Kemarin kita juga sudah memperingatinya. Ibu menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan di dunia ini. Dan ketika kita melihat keberadaan kita sekarang, maka janganlah melupakan sosok ibu, sebab ibu menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Karena kita ada di dunia ini, ya karena ibu. Begitupun dengan sosok Maria, juga menjadi bagian penting dalam kisah Natal dan juga rangkaian dalam karya keselamatan Allah. Bagaimana tidak, keberadaannya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi perantara lahirnya Yesus Kristus, Sang Mesias dan Juru Selamat dunia. Melalui permenungan firman Tuhan pada saat ini, kita menghayati perikop pujian, juga dikenal dengan istilah yang tertulis, yaitu Magnificat. Dalam nyanyian pujian tersebut, Maria mengawali dengan bagaimana ia mengidentifikasikan dirinya dalam keberadaannya sebagai seorang perempuan, terlebih dalam konteks pada saat itu, sebagaimana Lukas mencatat. Secara status sosial, seorang perempuan merupakan kaum yang dianggap rendah dan direndahkan karena mereka dianggap lemah. Pasca malaikat Tuhan yang bernama Gabriel menjumpai Maria dan mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Kemudian ia berjumpa dengan Elisabet, dan dalam perjumpaan itu ada penguatan dan sukacita. Bahkan pada saat itu Elisabet juga memberikan berkatnya untuk Maria. Maria bergembira dan mengatakan hidupnya terberkati. Ia menjadi seorang perempuan yang diberkati. Ia juga menghayati bagaimana rahmat Allah mengubah banyak hal.
Hal itu juga terkait dengan struktur sosial, dan pengubahan itu tidak terjadi secara instan. Karena rahmat Allah memberikan harapan kepada kaum yang tertindas dan direndahkan secara turun-temurun. Maria memuliakan Tuhan oleh sebab rahmat-Nya yang dilakukan bagi dunia melalui dirinya. Allah digambarkan sebagai pembela orang miskin, tertindas, dan juga yang dipandang rendah. Tetapi Allah berkenan memilih seorang perempuan dari kaum sederhana. Cara Allah berkarya di luar pemikiran dan tradisi manusiawi. Ketika Maria dipilih, dan dalam pujiannya itu tidak ada motif menyombongkan diri. Sebaliknya, ia dengan rendah hati menerima karunia Allah. Maka atas karunia itu, ia memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Maria menaikkan pujian karena rahmat Allah yang telah dinyatakan dalam hidupnya, kita pun juga diajak untuk menjadi pribadi atau komunitas yang memuliakan Allah. Memuliakan Allah tak hanya terbatas pada lantunan pujian indah yang terucap melalui mulut, melainkan juga pada hati yang berpadanan dengan kehendak Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan bersyukur atas kebaikan-Nya yang berkarya melalui kehadiran Sang Juru Selamat yang kita nantikan. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami hingga saat ini. Bahkan ketika kami diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu, kiranya sabda yang sudah kami terima boleh kami hayati, menjadi dasar dalam langkah hidup kami. Sungguh, Engkau Allah yang berkenan menyatakan kebaikan bagi semua orang, termasuk bagi kaum yang direndahkan, yang dalam status sosial dianggap sebelah mata. Sebagaimana Engkau menyatakan rahmat-Mu ketika memilih Maria sebagai perantara lahirnya Sang Mesias dan menjadikannya sebagai perempuan yang terberkati. Maria memuliakan nama-Mu. Ajari kami juga supaya menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, dalam proses pemulihan dan juga dalam pergumulan. Kiranya Engkau memulihkan dan memberi kekuatan. Kiranya Engkau juga melihat keberadaan saudara-saudari kami yang terdampak bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi ataupun kehilangan harta benda. Kami yakin Engkau menolong, menghibur mereka. Dalam penghayatan masa raya Natal tahun 2021 saat ini, tolonglah supaya kami dapat mempersiapkan hati dan diri kami dalam menyambut kedatangan-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami pun menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.